Halo, assalamualaikum. Kembali lagi di channel. Nah, kali ini kita akan membahas sedikit soal yang didapatkan dari buku Pupena Merdeka Ilmu Pengetahuan Alam karya Kristiono dari Erlangga kelas 8 SMP atau MTS. Nah, sebelum kita melakukan pembahasan 10 soal bab usaha dan energi, ada baiknya jangan lupa klik like, comment, dan subscribe ya untuk mendukung channel ini. Nah, anak-anak semua, ayo kita buka soalnya. Oke, ini dia soalnya. Oke, uji capaian pembelajaran bab 6. Oke, kita langsung aja bahas nomor 1. Perhatikan kegiatan-kegiatan berikut. Seorang pengawas bangunan mendorong tembok, seorang sopir mendorong mobil sampai kelelahan tetapi mobil tetap diam. Seorang peserta didik menjentik kelereng dengan jari, akibatnya kelereng bergerak. Seorang pedagang berkeliling menjual dagangannya sambil mendorong gerobak. Kegiatan yang menunjukkan adanya usaha adalah nomor. Oke, yang dikatakan usaha itu kan sesuai dengan rumusnya W sama dengan F kali S, di mana ada perpindahan. Nah, yang memiliki perpindahan itu adalah yang nomor 3 karena katanya bergerak, dan nomor 4 karena berkeliling. Nomor 1 mendorong tembok kan, berarti enggak, ini tetap diam. Maka jawabannya adalah 3 dan 4. Lanjut ke nomor 2. Dalam kehidupan sehari-hari kita melakukan usaha dalam berbagai macam kegiatan. Berikut kegiatan yang menunjukkan nilai usaha tertinggi. Oke, yang A, mendorong mobil yang masanya 900 kg dengan susah payah tetapi mobil tidak bergerak, artinya W-nya tetap sama dengan 0. Memegang tiang bendera yang masanya 10 kg supaya tidak jatuh selama 1 jam. Oke, kita mengetahui bahwa di sini dia hanya memegang, bukan memindahkan. Berarti tetap W-nya sama dengan 0. Mengayuh sepeda dengan massa 20 kg sejauh, nah ini ada perpindahannya, sejauh 1 km. Berdiri sembari tangan menahan beban sebesar 5,2 di atas kepala. Menahan beban artinya beban tersebut tidak bergerak. Maka yang dapat kita simpulkan nilai usaha tertinggi adalah yang C. Lanjut soal nomor 3. Seorang tukang memindahkan satu sak semen yang masanya 50 kg dari lantai dasar ke lantai 2 yang tingginya 3,5 meter dari lantai dasar sebuah proyek pembangunan rumah. Besar usaha yang dilakukan oleh tukang tersebut adalah, oke, kita tahu bahwa W itu adalah selisih dari energi potensial. Nah, ini karena ada tingginya maka kita kaitkan dengan energi potensial. Oke, dia dari lantai dasar ya. Berarti karena dia dari lantai dasar, misalkan ini adalah bangunan dari lantai dasar, itu berarti dia sedang ada di sini. Nah, berarti dia ada di bawah, berarti ketinggiannya itu adalah 0. Maka kalau kayak gitu EP1 nya itu sama dengan 0 Joule. Nah, EP2 nya itu kita cari dulu. EP2 nya berarti massa kali gravitasi kali H ke 2. Massanya tidak berubah, gravitasi tidak berubah. M nya, massanya 50 dikali G nya 10, H-nya 3,5. 500 kali 35, 500 kali 3,5, 35 kali 5, 2, 17, 175, berarti 17,5. Kita kan 3,5 kali ada 2 angka 0, jadi satu angka 0 menghabiskan sisa 1, berarti 1750. Oke, 1750. Maka untuk W sama dengan minus EP sama dengan min EP2 kurang EP1. Sorry, kejauhan, pinggiran ya. W sama dengan min delta EP sama dengan min EP2 kurang EP1 sama dengan min 1750 dikurang 0, maka hasilnya min 1750. Nah, minus di sini artinya adalah hanya melawan dari arah dari energi potensialnya. Oke, maka jawabannya adalah yang D. Lanjut nomor 4. Beberapa orang mendorong gerobak yang memiliki massa 50 kg dalam kondisi diam. Oke, dari kondisi diam ya, hingga kemudian bergerak dengan kecepatan 5 meter per second. Besar usaha yang dialami gerobak tersebut adalah, oke, kita harus pakai, kita di sini nggak ada ya, kan rumus W sama dengan F kali S. F-nya nggak ada, S-nya nggak ada. Maka yang kita pakai, karena di sini ada massa dan kecepatan, kita pakai rumus yang W sama dengan delta EK. Berarti EK2 kurang EK1. Nah, karena tadi katanya dari dalam kondisi diam, berarti EK1-nya itu 0 Joule. EK2-nya kita cari dulu.
EK2 sama dengan setengah kali M kali V2 kuadrat. Setengah kali 50 kali 5 kuadrat. 50 kali 25 per 2. 25 kali 25. Ini kan 1, ini 25. 25 kali 25 625. Maka kita kurangi 625 Joule dikurangi 0 sama dengan 625 Joule. Lanjut nomor 5, seseorang melakukan usaha terhadap suatu benda sehingga terjadi perubahan energi kinetik. Penjelasan yang benar berkaitan dengan perubahan tersebut adalah: benda bergerak, timbul panas, bentuk benda berubah, keluar keringat. Jelas, kalau yang namanya kinetik itu berarti bendanya bergerak. Lanjut ke soal nomor 6, besar perubahan energi kinetik yang terjadi pada mobil. Maka kita lihat, sebuah mobil yang memiliki massa 900 kg semula diam, kemudian didorong sehingga bergerak dengan kecepatan 1 meter per second sejauh 10 meter. Ya sudah, karena semulanya diam berarti EK1 nya sama dengan 0. Kita tinggal cari EK2 karena ditanya besar perubahan, bukan energi kinetik saja, tapi besar perubahan energi kinetik. Besar perubahan itu berarti delta ya maksudnya. Maka EK2 nya kita cari dulu, massa tidak berubah, setengah kali M kali V2 kuadrat kan, sehingga kecepatannya 1, berarti setengah dikali 900 dikali 1 kuadrat, 450 kali 1, 450 Joule. Maka delta EK2 kurang EK1 sama dengan 450 Joule dikurangi 0 Joule, 450 Joule. Jawabannya B. Oke, besar gaya yang digunakan untuk melakukan usaha untuk mendorong. Oke, kita sudah dapat delta EK-nya kan tadi dari nomor 6 sudah dapat. Kita tahu W sama dengan delta EK. Sedangkan W itu sendiri bisa didapat dari F kali S. Artinya F dikali S itu sama aja dengan delta EK. Karena W sama dengan W. Oke, F kali S. F-nya yang ditanya. F-nya yang ditanya. F sama dengan F dikali sejauh 10. S10 sama dengan delta EK-nya 450. Sehingga kita dapat F sama dengan 450 per 10 sama dengan 45 Newton. Oke, selanjutnya soal nomor 8. Sebuah benda bermassa 50 kg diangkat ke atas meja menggunakan usaha sebesar 100 Joule. Akibat usaha ini, energi yang dimiliki benda adalah, karena benda ini bergerak diangkat ke atas menggunakan usaha sebesar 1000 Joule. Akibat usaha ini, energi yang dimiliki benda adalah, karena di sini melibatkan massa dan gravitasi, di mana energi yang melibatkan massa dan gravitasi itu ada pada EP. Dan karena dia naik ke atas, artinya dia akan memiliki ketinggian karena dia diangkat. Sehingga kita mengarah kepada EP karena EP sama dengan M kali G kali H, massa kali gravitasi kali ketinggian. Sehingga energi dari yang dimiliki benda tersebut adalah energi potensial sebesar 1000 Joule. Tidak perlu lagi ya kita mengalihkan dengan 50-nya, karena energi itu sudah sama dengan usahanya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 9. Pada sebuah kegiatan kerja bakti di sekolah, peserta melakukan kerja atau usaha untuk memindahkan beberapa benda. Kegiatan berikut yang merupakan usaha paling besar: mengangkat buku bermassa 25 kg dari atas meja ke atas lemari dengan selisih ketinggian 60 cm. Berarti kita, karena ini tinggi, berarti kita pakai EP-nya. Kita hitung aja EP-nya. MG delta H boleh. Langsung kita pakai delta H boleh, karena massanya kan tetap 25 kilo kali 10 dikali delta H-nya kita ubah ke meter dulu ya. 0,6 meter kali 0,6 artinya sama dengan 150 Joule. Oke, ini usahanya. Yang B, menahan lemari. Oke, di sini menahan lemari. Yang namanya menahan lemari itu berarti lemarinya tidak berpindah. Artinya ini tidak ya. B tidak. Menggeser lemari beramai-ramai, tetapi lemari tidak berhasil dipindahkan. Artinya tidak ada perpindahan, tidak ada S-nya. Artinya ini juga usahanya 0. Yang tadi juga usahanya 0. Menempel kertas jadwal pelajaran dengan double tip di tembok dengan ditekan. Kalau ditekan kan berarti tidak terlalu, kalaupun dia berpindah kan hanya sedikit. Jadi tidak ada perpindahan sih sebenarnya malah. Jadi ini juga W sama dengan 0. Maka kita dapat jawabannya adalah yang A. Oke, kita lanjut ke nomor 10. Beberapa benda diletakkan di atas lantai 2 suatu rumah yang tingginya 3 meter. Jika jatuh, benda-benda berikut yang memiliki kecepatan paling tinggi pada saat menyentuh tanah adalah. Ingat sekali lagi, energi mekanik itu kekal. Jadi ketika energi potensialnya maksimum, energi kinetiknya bisa minimum ataupun sebaliknya. Untuk keadaan ketika dia tidak punya ketinggian, EP-nya 0, EK-nya maksimum, dan begitu pula sebaliknya.
Nah, di sini karena dia ketika di atas, dia diletakkan di atas ya. Nah, artinya EP-nya itu sedang maksimum. Jadi nilai maksimumnya itu, energi mekaniknya itu sama dengan EP maksimum, sehingga energinya itu tidak berubah. Nah, yang memiliki kecepatan paling tinggi. Nah, itu berarti akan berkaitan dengan setengah kali massa kali kecepatan kuadrat. Di sini kita tahu bahwa kalau ketika massanya diperbesar, EK-nya diperbesar. Tetapi di sini EK-nya itu punya nilai yang tetap atau maksimal ketika di lantai paling dasar. Jadi nanti energi potensialnya semuanya nanti akan terkonversi menjadi EK ketika benda-benda tersebut jatuh dari lantai 2. Seperti itu. Nah, artinya EK-nya berarti akan menjadi tetap. Ketika EK yang tetap, massanya akan berbanding terbalik dengan V. Jadi ketika massanya besar, V-nya akan kecil. Ingat ya, sekali lagi, energi kinetiknya tetap. Ketika massanya kecil, maka V-nya akan besar. Maka ketika ditanya sini kecepatan yang paling tinggi, berarti V-nya yang besar. Maka kita mengambil massa yang paling kecil. Massa yang paling kecil, ini massanya 0,5 kg yang A. Yang B 2 kg, kita konversi dulu menjadi satuan massa yang sama ya. Yang C, batu kali dengan massa 0,25 kg. Yang D dengan massa 1 kg. Maka yang paling kecil adalah yang 0,25, sehingga kecepatan yang paling tinggi saat menyentuh tanah itu adalah yang batu kali. Maka jawabannya adalah yang C. Secara logika pun kita bisa dapat menyimpulkan, dapat melihat secara kasat mata ya, yang paling melesat cepat itu adalah yang batu kali. Oke, sekian dulu penjelasan 10 soal dari buku Bu Pena Erlangga bab 6 usaha energi dan pesawat sederhana. Oke, semoga bermanfaat dan dapat kalian aplikasikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.